Alhamdulillah, di bulan ini, bulan suci Ramadan, bulan yang mana kita diwajibkan berpuasa ya. Jadi hukum puasa di bulan suci Ramadan wajib. Jadi siapapun yang tidak puasa dosa, kecuali mereka yang memang diperbolehkan dalam syariat untuk berbuka ya. Dan subhanallah, ternyata kita ini umat Islam sangat beruntung. Selama setahun penuh, 1 bulan kita diwajibkan berpuasa. Ini banyak orang-orang non-muslim, orang-orang kafir meneliti agama Islam, dan subhanallah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya khala'ul batan, mengosongkan perut, memang itu punya keutamaan tersendiri. Makanya Nabi ketika diberikan hadiah yang berupa tabib, dokter, Nabi nggak mau. Karena sebenarnya kita ini kalau ikutin resepnya Nabi, insya Allah badan kita sehat walafiat. Karena Nabi itu makan kalau benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita makan lagi. Kalau belum kenyang, belum mentok, terus makan. Makanya wajar terkadang kita melihat, mendengar, dan menyaksikan. Ada kawan kita masih muda kena penyakit ginjal. Ada kawan kita masih muda punya penyakit kanker, bukan kantong kering ya. Bang Otoy, kantong kering ya. Ada kawan kita yang masih muda, yang jarang terjadi mungkin ya. Misalnya penyakit jantung, penyakit paru-paru. Bayangkan umur 15 tahun, sakitnya aneh, komplikasi. Mungkin diantaranya ya dari pola makannya tidak dijaga, ya. Jadi makannya tidak dikontrol. Jadi khala'ul batan dikatakan di sini itu sangat bermanfaat karena hati itu ya, bisa selamat dari penyakit hati. Hati itu bisa lunak, nggak keras. Badan itu enteng buat ibadah. Ya, nggak tahu ya kalau antum ya, ketika puasa justru males gitu ibadah gitu, bawaannya tidur aja gitu ya. Kemudian juga khala'ul batan, dengan berpuasa atau mengosongkan perut atau lapar ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Wa fi syiba', dan di dalam kenyang ada daruha, itu kebalikannya. Artinya kalau orang banyak membiasakan perutnya kenyang, hatinya nggak bakal bagus, badannya terasa berat buat ibadah, hatinya keras ya, penyakitnya banyak ya. Ada beberapa hadis ya, sebenarnya banyak hadis, ada beberapa hadis di antaranya Nabi bersabda, al-ju' mukhul ibadah. Al-ju' mukhul ibadah. Rasa lapar itu adalah otaknya ibadah. Dan juga Nabi bersabda, ahyu gulubakum biqillatil dhahik wa qillatis syaba' wa tahiruha bilju tasfu wa tarik. Kata Nabi, hidupkan hati kalian dengan sedikit tertawa ya, jangan banyak tertawa. Dan hidupkan hati kalian dengan sedikit kenyang, wa qillatis syaba'. Hidupkan hati kalian dengan sedikit kenyang, jangan dibalik. Kalau banyak kenyang, banyak makan, sudah pasti hatinya mati. Kan dalam hadis tersebut, wa tahiruha bilju tasfu wa tarik, dan sucikan hati kalian dengan rasa lapar, hati kalian menjadi jernih dan lunak ya. Dan juga Nabi Muhammad bersabda, man kathura ta'amuhu kathura 'adzabuhu. Ini
Siapa orang yang banyak makannya, banyak siksaannya. Siapa orang yang banyak makannya, banyak siksaannya. Hati-hati makanya ya. Dan juga Nabi Muhammad bersabda, la sihhata ma'a kathratin naum wa la sihhata ma'a kathratil akal wa la shifaa'a biharamin. Tidak ada kesehatan, artinya tidak sehat badan kita kalau jika dibarengi dengan banyak tidur. Dan tidak sehat badan kita jika dibarengi dengan banyak makan. Ini ya. Jadi orang yang banyak tidur, banyak makan, siapa tuh ya? Kerjaannya tidur, bangun tidur, makan banyak ya. Maka orang tersebut badannya kagak sehat, kata Rasulullah. Zahir batin. Zahir batin ya. Hatinya kurang sehat, badannya nggak sehat juga. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, wala syifa biharam, dan tidak ada syifa penyembuh ya, kesembuhan dari sesuatu yang haram. Nah, ini kita terangin ke masyarakat, karena berapa banyak di masyarakat sering terjadi ada orang sakit, dia makan obat, ya, minum obat tersebut sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Contoh ya, ada orang punya penyakit gatal. Di kita sering kita melihat dan mendengar gitu ya, dan menyaksikan berapa banyak ada orang sakit gatal, pengen sembuh, makan apa namanya? Biawak. Biawak haram. Biawak di kita sama di Arab beda. Ya, dop di Arab boleh, beda bentuknya. Ada lagi orang punya penyakit apa namanya? Asma. Makan apa? Kalong, kampret, kelelawar ya. Ada lagi yang punya penyakit gatal, makan empedu ular. Haram. Ada lagi yang digoreng cacing, itu obat apa tuh? Obat tipes ya. Cacing digoreng, digerus, diperes, itu haram. Habib sembuh beb, sehat beb, ya karena dia yakin Allah kasih sembuh. Ana indadhani abdi bi, ya. Sembuh, tapi haram. Badannya bukan makin sehat, tapi makin gak sehat. Masih ada madu, ya, masih ada habatus sauda, masih ada yang macam-macam ya, yang memang obat itu halal dan thayyib ya. Dan juga Nabi Muhammad bersabda, salah satu turithu qaswatal qalb. Ada 3 macam perkara yang mewariskan hati keras. Yang pertama hubbun naum, senang tidur, mangbai. Yang kedua wahubbur roha, senang istirahat, senang kongko. Tiap hari kerjaannya kongko di pos kamling. Yang ketiga wahubbul akli, senang makan. Nah ini di dalam diri kita ada nggak 3 ini ya? Kalau dalam diri kita ada 3 ini, senang makan, senang tidur, senang kongko, ya sudah pasti hatinya keras. Jangan harap enggak Wib, hati saya lunak. Bohong. Pasti hatinya keras ya. Dan juga Nabi Muhammad bersabda, man syabi'a fid dunya jaa'a yaumal qiyamah wa man jaa'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Orang yang kenyang di dunia, dia lapar di hari kiamat. Dan orang yang lapar di dunia, dia bakal kenyang, dia pasti kenyang di hari kiamat. Mudah-mudahan kita insya Allah termasuk yang kenyang di hari kiamat.